Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sabitun, CGP Angkatan 8. Unit kerja saya di SMP Negeri 2 Kalibawang, Wonosobo. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Bahwa sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran tentang Ki Hajar Dewantoro, saya percaya bahwa adanya tindakan-tindakan tegas dari seorang pendidik atau tindakan-tindakan menghukum kepada siswa ini akan bisa merubah perilaku dari siswa. Namun perubahan itu terjadi hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara. Besoknya setelah sudah lupa, siswa akan kembali melakukan pelanggaran-pelanggaran ketertiban, kembali akan melakukan hal-hal yang sebagaimana biasanya. Sehingga hal ini bukan didasari atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari bahwa akan adanya keberadaan kodrat alam dari sang anak. Sehingga sering sekali guru atau saya memarah-marahi siswa ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran atau ketika ada anak yang melakukan sebuah pelanggaran dari sebuah tata tertib. Nah, belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan. Belum banyak memberikan proses pembelajaran di kelas yang menghamba kepada siswa, sehingga siswa ini menjadi senang atau menjadi suka dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, karena guru masih banyak menuntut daripada menuntun. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro dari modul 1.1, bahwa pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa guru atau kita harus bisa memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas. Dan sudah selayaknya kalau kita adalah memberikan tuntunan dan menghambakan diri kita kepada anak didik kita, agar mereka bisa berkembang, mereka bisa melihat, dan mereka bisa bergerak berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak didik kita. Lihatlah ketika anak-anak didik kita bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikiran mereka. Hendaknya sebagai guru, jangan mudah bosan, apalagi kita ini tidak suka dengan adanya permainan-permainan tradisional yang ada. Justru dengan adanya permainan-permainan itu kita kombinasikan ke dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran kita menjadi menyenangkan bagi anak-anak didik kita. Dan kita juga mendidik dan mengajak untuk selalu melestarikan kebudayaan lokal mereka. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah dengan tidak memberikan hukuman, memarah-marahi siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa atau keluarga dan lingkungannya dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Hal ini tentunya bisa dilakukan dengan home visit ke rumah-rumah peserta didik. Kemudian memberikan pembelajaran yang bervariasi, baik menggunakan gambar, menggunakan cat, kemudian menggunakan video, baik video yang kita buat sendiri maupun video yang kita ambil dari YouTube. Nah, hal yang terpenting yang harus kita lakukan sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik adalah memperlakukan siswa dengan sebaik-baiknya, melayani mereka dengan tulus hati, memberikan teladan. Istilah Ki Hajar Dewantoro adalah ing ngarsa sung tulodo. Kita sebagai orang yang di depan
harus bisa memberikan teladan kepada mereka. Kalau kita ingin anak didik kita tidak terlambat ketika datang ke sekolah, maka kita harus memberikan contoh bahwa kita juga jangan terlambat. Kalau kita tidak ingin anak-anak didik kita bajunya tidak dimasukkan, ya kita harus juga memberikan contoh baju kita harus senantiasa dimasukkan. Kemudian kita juga harus bisa memberikan semangat, atau istilahnya Ki Hajar Dewantoro adalah ing madya mangun karso. Memberikan semangat kepada mereka sehingga mereka bisa bersemangat untuk meraih cita-cita mereka, belajar sepanjang hayat. Kemudian kita juga harus bisa tutwuri handayani, memberikan dorongan, memberikan bimbingan bagi tumbuh kembangnya anak-anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.